Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Ngaji berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa sholat harus didirikan. Namun mengapa kami masih belum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk dan merasakan hikmah dari sholat tersebut? Ya. Pertanyaan bagus ya. Sobat Ngaji yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang diungkapkan tadi dan diuraikan di awal tadi, bahwasannya sholat itu ibarat konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara kita yang belum bisa merasakan khusyuk dalam sholatnya, maka itu sebenarnya dia kehilangan 3 hal ini. 1, dia tidak paham bahwasannya ibadah sholat itu adalah satu sarana untuk berkoneksi kepada Allah, berinteraksi kepada Allah, sehingga dia menganggapnya suatu ritualitas saja, suatu rutinitas saja, bukan kepentingan dia untuk berkomunikasi, bukan kepentingan dia dan kebutuhan dia untuk bermunajat, memohon, mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Itu permasalahan yang pertama. Sehingga ketika kita paham bahwasanya sholat itu kebutuhan kita, sholat itu disyariatkan oleh Allah untuk menjadi jalan bagi kita bisa mengingat dan mengadukan segala keluh kesah permasalahan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, karena dia tidak paham dan tidak mengerti siapa yang diajak komunikasi ini. Ketika dia tahu bahwasanya dia berkomunikasi kepada Allah, bermunajat kepada Allah yang mengatur segala sesuatunya, yang menjadikan segala sesuatunya, dan Allah Maha Bijaksana dalam setiap takdirnya, maka tentunya kita akan serius. Ibarat kita dipanggil oleh orang penting yang menurut kita secara duniawi itu orang penting, maka tentunya kita tidak akan main-main menghadapnya. Kita perlu persiapan untuk bertemu dengannya. Bahkan kalau perlu kita mempersiapkan pakaian, tata cara untuk menghadap, bahasa yang disampaikan. Itu karena kita memandang pentingnya orang yang akan kita temui. Permasalahannya adalah kita masih belum mengerti dan mengetahui pentingnya Allah dalam kehidupan kita. Kita masih belum memahami akidah keyakinan kita kepada Allah SWT yang Allah menjadi pengatur segala kehidupan ini. Maka bagaimana bisa dilakukan komunikasi yang baik ketika seseorang tersebut memandang yang diajak komunikasi tidak penting? Maka ibarat kita diajak bicara dengan orang-orang yang bergurau dengan kita, yang kita tidak anggap penting, atau diajak ngomong, diajak bicara dengan adik kita misalkan, yang kita tahu itu tidak ada urusan kepentingan dengan kita, maka terkadang kita menjawabnya dengan asal-asalan, menjawabnya tidak dengan menghadap kepada orang yang bertanya. Itu karena kita tidak paham pentingnya siapa yang bertanya dan siapa yang kita ajak komunikasi. Maka kalau kita memahami siapa yang kita ajak komunikasi dalam sholat ini, siapa yang kita keluh kesahkan dalam sholat ini, maka tentunya kita akan bisa khusyuk dalam sholat kita. Dan yang ketiga, sumber permasalahan menyapa tidak bisa khusyuk kita dalam sholat kita karena kita belum tahu kebesarannya Allah dan lebih banyak membesarkan urusan kita di hadapan Allah ketimbang kebesarannya Allah itu sendiri. Padahal di dalam sholat setiap gerakan itu selalu disertai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang menunjukkan kebesarannya Allah. Kebesarannya Allah dalam mengatasi segala masalah, kekuatan dan kemahabesarannya Allah dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Maka kalau kita faham Allah Maha Besar dengan segala urusan kita, maka kita tidak akan menganggap wujud dari permasalahan kita tersebut. Tapi kalau permasalahan itu masih kita anggap lebih besar daripada kebesarannya Allah, lebih besar dari kemampuannya Allah yang Maha Kuasa, maka tentunya kita masih akan terngiang-ngiang terus dengan permasalahan yang ada dalam pikiran kita, dalam benak hati kita. Maka tentunya ini yang menjadikan kita tidak khusyuk dalam ibadah sholat kita. Dan 3 hal inilah
bagaimana kita mampu memahami sholat ini adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Ibarat HP, ibarat alat telekomunikasi ini, meskipun awalnya adalah disebut alat telekomunikasi, umumnya orang menganggap alat untuk berkomunikasi. Namun kenyataannya, ketika orang sibuk bermain game dengan HP ini, orang sibuk dengan bermain aplikasi dengan HP ini, maka seakan-akan fungsi telekomunikasi yang ada pada HP tersebut menjadi hilang. Maka begitu pula kita menganggap sholat kita. Kalau sholat kita menjadi alat atau sarana kita bermuajah kepada Allah, berkeluh kesah dengan permasalahan kita di dunia ini, maka akan khusyuklah sholat kita. Dan ketika kita tahu siapa yang kita hubungi dalam sholat ini, maka ibarat kita ditelepon oleh orang yang penting dalam HP kita ini, maka kita tentunya tidak ingin ada gangguan dalam komunikasi kita. Jangan sampai ada gangguan yang menghambat sampainya informasi dari kita kepada yang kita hubungi, ataupun dari yang kita hubungi kepada kita semuanya. Maka tentunya memandang kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala permasalahan di dunia ini menjadi sebab kita bisa sholat dengan khusyuk. Semoga 3 jawaban tidaknya tadi menjadi solusi bagi kita semuanya.